Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini untuk sesi kedua persidangan untuk perkara nomor 125, 14 dan 12 masing-masing untuk Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota Waringin Timur, dan Kabupaten Sekadau. Dipersilakan pemohon nomor 125 untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Wijoyanto dan hadir bersama saya kolega saya Saudara Hermawan. Terima kasih Pak Ketua. Iya, baik. Terima kasih. Nomor 14 silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kuasa perkara 14 yang hadir pada hari ini, kuasa saya Fakhri Bahmid dan rekan saya Agustiar. Terima kasih yang mulia. Iya, baik. Selanjutnya nomor 12 silakan. Terima kasih yang mulia. Saya Glorio Sanen selaku kuasa hukum pemohon sengketa perselisihan hasil Kabupaten Sekadau yang juga ditemani oleh M. Nuzul Wibawa. Terima kasih yang mulia. Iya, baik. Terus ke KPU, silakan untuk KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Siapa yang hadir? Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami sampaikan selamat tahun baru. Semoga yang mulia Bapak Ibu semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam melaksanakan tugasnya. Amin. Saya Ali Nurdin, kuasa hukum dari KPU Kalimantan Tengah. Bersama kami hadir Bapak Sabta selaku komisioner KPU Kalimantan Tengah, dan secara online hadir Bapak Harmain, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Wawan Wiratmaja, Bapak Sastriadi, dan Bapak Eko Wahyu Budi Sulistyo. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. KPU Kabupaten Kota Waringin Timur. Terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk termohon yang hadir hari ini di Mahkamah Konstitusi, saya Subagio Aridarmo dari kantor Ali Nurdin and Partners. Di sini juga ada rekan saya Bapak Ali Nurdin. Kemudian dari pihak KPU Kabupaten Kota Waringin Timur yang hadir Bapak Muhammad Rifki sebagai anggota, hadir juga secara online Ibu Siti Fatona sebagai ketua, Bapak Beni Setia, Ibu Eti Silviani, dan Ibu Eka Wulandari sebagai anggota KPU, dan salah satu kuasa juga Bapak Rahmat Mulyana. Demikian. Ya, baik. Terakhir KPU Kabupaten Sekadau. Silakan. Mohon izin yang mulia, saya Darianus Saban, prinsipil atau ketua KPU Kabupaten Sekadau, dan anggota hadir Ketua Divisi Hukum Bu Yusfian Nonong, dan yang bertiga sedang ikut daring di luar gedung MK. Sekian dan terima kasih yang mulia. Ya, baik. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Satriadi. Bersama saya anggota Bawaslu Ibu Rudianti Dorothea Tobing, kemudian 2 orang mengikuti secara daring, Pak Ede Winarno dan Ibu Haja Siti Wahidah. Terima kasih yang mulia. Ya, baik, terima kasih. Bawaslu Kabupaten Kota Waringin, Waringin Timur, silakan. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Basaib, anggota Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur. Saya ditemani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Muhammad Tohari, yang ikut online ada 3 komisioner di depan gedung MK, yaitu Effendi, M. Nasir, serta Eka Sajli. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bawaslu Kabupaten Sekadau, silakan. Izin yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Nur Soleh, Ketua Bawaslu Kabupaten Skadau, beserta Al-Aminuddin, secara daring Bapak Faisal Rija, STH MH, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, beserta Theodorus Sutet, anggota Bawaslu Kabupaten Skadau. Terima kasih Yang Mulia. Ya, baik. Agenda persidangan untuk ketiga perkara ini adalah yang pertama penyampaian pokok-pokok permohonan sekaligus memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan. Kedua, pengesahan alat bukti pemohon. Dan yang ketiga, penyampaian hasil penetapan sebagai pihak terkait. Ya, kita langsung ke pemohon nomor 125. Dipersilakan. Waktu sekitar 10 menit. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Prinsipal dalam kasus ini adalah Insinyur Ben Brahim S. Bahat dan Ujang Iskandar. Kewenangan termohon dalam kasus ini adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami tidak bacakan, tapi dianggap sudah dibacakan. Kedudukan dan hukum legal standing ada beberapa yang kami bacakan. Pemohon keberatan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Tengah dan selanjutnya atas penetapannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, bahwa ada selisih suara antara pemohon dengan pihak yang dinyatakan, itu halaman 3.5 Pak Ketua, yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak, namun juga banyak fakta yang tak terbantahkan adanya pelanggaran bersifat kecurangan yang sangat fundamental di dalam seluruh proses pilkada. Tidak hanya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Ada rangkaian tindakan diantaranya berupa termohon melakukan pelanggaran dan pembiaran atas tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara pilkada sehingga terlanggarnya azas pilkada jujur, adil, dan demokratis. Juga terjadi pembiaran dilakukannya penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan. Begitupun dengan pihak terkait melakukan penyalahgunaan kewenangan, struktur birokrasi, dan program-program serta selanjutnya. Saya lanjutkan ke halaman selanjutnya Pak Ketua, poin 7 di halaman 7, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan juga praktek sengketa hasil pilkada di mana penerapan ambang batas dapat dikesampingkan ketika MK menemukan masalah khusus berupa kecurangan yang bersifat fundamental yang tidak memungkinkannya digunakan ambang batas untuk memeriksa permohonan, maka kami menganggap kami mempunyai legal standing. Tenggang waktu pengujian permohonan kami anggap sudah dibacakan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari permohonan ini. Pokok permohonan, Pak Ketua dan Majelis, memang benar ada selisih suara di antara pemohon dengan pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak. Tapi juga ada fakta yang tak terbantahkan, banyak pelanggaran yang sangat mendasar. Hal ini tidak terbantahkan dan pelanggaran tersebut bersifat kecurangan yang sangat fundamental baik di dalam keseluruhan proses pilkada maupun khususnya di dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Dan ini salah satunya adalah indikasi kuat dilakukannya manipulasi DPTB dan mobilisasi digunakannya DPTB, dilakukannya pembiaran atas penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, dan juga berbagai kecurangan lainnya. Pak Ketua dan Majelis yang kami hormati, melihat kasus yang terjadi di Kalimantan Tengah, maka ingatan kita akan kembali kepada 10 tahun yang lalu ketika kasus pilkada di Kota Waringin Barat. Pola dan struktur kecurangan yang dilakukan di pilkada Kota Waringin Barat 10 tahun lalu itu, kini bahkan kecurangan dalam pemilihan pilkada gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah 2020 jauh lebih dahsyat. Oleh karena itu, berpijak pada kecurangan yang sangat fundamental di pilkada gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah 2020 jauh lebih dahsyat, maka pihak terkait seyogianya dikualifikasi dengan diskualifikasi dan pemohon seharusnya menjadi pemenang pilkada gubernur Kalimantan tahun 2020. Ada berbagai pelanggaran dan kecurangan yang luar biasa. Saya akan masuk saja di halaman 10. Pelanggaran itu terjadi di wilayah yang sangat luas, di sekitar 14 kabupaten
kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, mulai dari Palangkaraya nomor 1 hingga di Kabupaten Murung Raya. Pelanggaran itu berupa kejahatan pilkada di dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah 2020, yaitu ciri-cirinya terjadinya ketidaknetralan, pembiaran oleh termohon dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota, adanya keterlibatan struktur pemerintahan daerah baik dalam tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan hingga kelurahan di desa, serta juga melibatkan perusahaan BUMD, struktur penyelenggaraan pemilu dan tentunya perangkat tim pemenang 02. Kami mengidentifikasi setidaknya ada 16, itu di halaman 11, indikasi pelanggaran-pelanggaran, mulai dari manipulasi DPT dan mobilisasi pemilih, ketidaknetralan, sampai penyalahgunaan dana bansos Provinsi Kalimantan Tengah, penyalahgunaan dana simultan dana insentif daerah, mobilisasi PNS, penggunaan dana COVID untuk mobilisasi spanduk di seluruh jalan di 14 kabupaten, politik uang, pengerahan sumbangan perusahaan, penggunaan mobil dan rumah dinas, sampai tindakan intimidasi, salah satunya di Kabupaten Seruyan. Jadi ada cukup banyak kecurangan-kecurangan dan tindakan-tindakan pelanggaran yang terjadi. Salah satu contohnya adalah kecurangan dalam proses pemungutan suara dalam pemilu pilkada. Dugaan ketidaknetralan termohon itu diajukan di dalam salah satu bukti. Salah satu indikasinya adalah, ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Termohon menggunakan slogan Kalteng Batuah, halaman 13, di paling atas Pak Ketua, huruf A. Slogan dimaksud ternyata sangat mirip dan juga menjadi slogan yang digunakan oleh Paslon 02, khususnya di salah satu alat peraga yang mereka gunakan. Fakta ini menegaskan adanya upaya untuk menunjukkan citra diri yang sama dan serupa antara termohon KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan pasangan calon nomor 2. Contoh yang kedua misalnya pembiaran terpasangnya spanduk COVID-19 bergambar Cagup 02 dan tagline yang sama di seluruh jalan Provinsi Kalimantan Tengah sejak sebelum pencalonan hingga masa Minggu Tenang, terkecuali di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bahkan kemudian dibiarkannya viral di media sosial ataupun tetap berada dalam laman Instagram Dinas Kominfo Provinsi Kalteng. Ini contoh-contohnya. Ketidaknetralan misalnya, terjadi pelanggaran berupa mobilisasi massa di sejumlah kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah. Jumlah pemilih tambahan dalam pilgub itu adalah 2.516. Saya ingin memberi contoh Pak Ketua, ini disebutkan di dalam halaman 17. DPTB yang dibolehkan 2,5%, tapi kalau melihat tabel yang kami ajukan di halaman 17, maka kemudian contoh di Kabupaten Murung Raya itu persentase jumlah pemilih tambahannya sampai 8,2%. Di Teweh Tengah Barito Utara sampai 7%, Sumber Barito 6,5%, hampir semuanya di atas 2,5%. Dan ini menunjukkan ada sesuatu yang memang perlu ditelisik lebih lanjut. Berdasarkan fakta di atas menegaskan bahwa jumlah persentase pemilih seperti tabel yang di atas yang kami kemukakan itu rata-rata 4-5% dan di atas angka 2,5% yang seharusnya menjadi patokan, bahkan ada yang di atas angka 8%. Begitupun ada begitu banyak pemilih ganda di mana para pemilih menggunakan KTP luar Kalteng. Ini ada bukti-buktinya Pak Ketua, ada DPT bermasalah dan selanjutnya. Saya masuk di poin kedua, ada penyalahgunaan struktur dan birokrasi pemerintahan serta program pemerintah untuk memenangkan 02 yang dibiarkan oleh termohon. Salah satunya adalah pelanggaran atas tindakan mutasi dan pengangkatan pegawai baru oleh gubernur atau pejabat gubernur. Ini ada buktinya. Apa contoh-contohnya? Saya elaborasi sedikit. 23 September 2020, Gubernur Kalimantan Tengah telah melantik dan merotasi mutasi 119 pejabat di lingkungan pemerintahan Kalimantan Tengah. 23 September tersebut, petahana Paslon 02 ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pilkada. Informasi ini baru berhasil didapatkan 27 Desember, saking tertutupnya. Mutasi itu dilakukan dan pelantikan yang sudah terjadi di lingkungan pejabat lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan tersebut kendati tidak mendapatkan persetujuan dalam Menteri Dalam Negeri, bahkan tidak mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Komite ASN. Ada salah satu daerah yang ditolak usulan dan tindakan mutasi dan pelantikan, salah satunya adalah Kalimantan Tengah. Ini ada sumber berita dari Mendagri, tolak 4.156 usulan. Itu contoh-contohnya.
Penyalahgunaan bantuan sosial halaman 21.2 itu dijelaskan dengan sangat lengkap. Ada bantuan sosial tahap 1 62,2 miliar lebih, bantuan sosial tahap 2 juga seperti itu, bantuan luar LKSA, dan itu dikemukakan secara detail, dan berapa banyak orang yang mendapat bantuan itu penyalahgunaan jabatan. Ada lagi sebenarnya bantuan sosial halaman 23 berupa paket bahan pangan dan penanganan dampak COVID-19 di Provinsi Kalimantan Tengah dengan memanfaatkan institusi pemerintah dan BUMD, ini salah, bukan BUMN, Bulog kantor cabang sewilayah Kalimantan Tengah, itu kepada sejumlah 112.429. Bahwa kebijakan tersebut ternyata didasarkan atas keputusan Gubernur Kalimantan Tengah 2 Juli 2020 tentang petunjuk teknis dan selanjutnya. Ada juga dalam halaman 24 penyalahgunaan CSR dari Bank Kalteng, itu ada bukti-buktinya Pak Ketua, dan ini ada kronologinya yang kami rumuskan di halaman 25. Bahkan salah satunya saya yang bacakan saja, Bapak Paslon 02 selaku gubernur aktif telah menerima dana CSR Bank Kalteng dalam rangka mendukung program UMKM Berkah sebesar 10 miliar dalam bentuk bantuan langsung UMKM Berkah dan kredit UMKM Berkah melawan rentenir. Ternyata dana dimaksud tidak dibagikan untuk mendukung program UMKM Berkah yang telah dibagikan sekitar awal Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020, dan itu masuk masa minggu tenang. Ada contoh di poin keempat, misalnya Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalteng telah membuat daftar calon penerima bantuan, dan itu ada di 14 kabupaten kota. Begitupun poin 4 ada pemberian bantuan keuangan kepala daerah atau aparat desa, itu di halaman 26, penyalahgunaan dana simultan DID provinsi untuk yang menguntungkan paslon 02. Nah, kami akan masuk di halaman 27 soal mobilisasi PNS. Mobilisasi ASN dan honorer itu terjadi salah satunya adalah di Kabupaten Seruyan di seluruh kecamatan. Hal ini langsung dilakukan atas instruksi langsung dari Bupati Seruyan. Tindakannya berupa ASN dan honorer diberikan uang yang bervariasi 100 sampai 200 ribu untuk memilih paslon 02, dan kemudian disertai ancaman akan dipindah ke hulu apabila tidak memilih calon 02. ASN dan honorer, ini ada buktinya Pak Ketua, diminta memfoto kertas suara dan KTP yang dilaporkan, dan itu kami punya bukti-buktinya. Ada ketidaknetralan AS dan perangkat-perangkat desa. Begitupun dengan di halaman 28 spanduk baliho himbauan COVID, itu juga ada bukti-buktinya, dipasang secara masif di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sampai desa-desa. Baliho itu dipasang oleh Satgas COVID dan Satpol PP. Informasinya dibuat dengan dana penanggulangan COVID-19, di mana kemudian Cagup 02 sebagai ketua tim Satgas Kalteng itu ada di dalam baliho tersebut. Iya, dan mohon ini masif. waktunya Mas Bambang. Yes, oke. Saya akan kutip beberapa hal yang penting, setelah itu saya akan masuk di dalam petitum. Saya masuk keloncat ke halaman 30 Pak Ketua. Mohon maaf, harus dikemukakan penggunaan isu SARA merebak luar biasa. Tidak cukup menggunakan segala kecurangan tersebut, penggunaan isu SARA dalam kampanye 02 dilakukan secara masif, baik disampaikan langsung dalam pertemuan tatap muka yang dilakukan paslon 02 maupun oleh media sosial. Saya tidak membacakan secara langsung Pak Ketua karena sensitif sekali, tapi ini fakta dan kami punya bukti-buktinya. Saya akan lanjutkan ya. Begitupun ada indikasi problem netralitas Bawaslu. Kami jelaskan dengan sangat detail, poin 18, kami tidak akan membacakan keseluruhannya. Pak Ketua, akhirnya saya akan sampai di dalam permohonan provisi ini. Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, pemohon yakin dan percaya, Mahkamah Konstitusi akan terus menghidupkan harapan bagi tegaknya demokrasi melalui proses pemilihan kepala daerah, khususnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah ini. Mahkamah untuk itu dimohonkan dan diharapkan akan tidak memberikan toleransi atas pelanggaran azas-azas pemilu dan berbagai kecurangan, khususnya azas jujur dan adil, karena hal tersebut masuk dalam kualifikasi pelanggaran yang sangat fundamental. Pemohon juga percaya Mahkamah akan tetap memegang azas
tidak ada satupun orang yang boleh mendapatkan manfaat atas keuntungan atau keuntungan atas kecurangan yang dilakukan sendiri maupun dilakukannya oleh orang lain, dan juga begitu sebaliknya, tidak ada satupun orang yang boleh dirugikan atas perbuatan orang lain. Kejahatan tetaplah kejahatan yang telah mengoyak demokrasi dengan semua modus operandinya yang dibungkus niat jahat untuk mengelabui. Namun kami percaya kebenaran akan datang pada waktunya yang tepat untuk memberi keadilan di negeri ini. Permohonan provisi untuk memastikan kebenaran data penambahan pemilih DPTB seperti yang kami dalilkan dan pemilih pindahan DPTH, maka mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pembukaan kotak suara pada TPS yang memiliki data pemilih tambahan yang tidak wajar sebagaimana dalil pemohon. Petitum, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tidak sah dan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah nomor 07 PL.02.0.6 KPT /62 Provinsi /12 Romawi 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020, atau menyatakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 02 pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kecurangan, pelanggaran, dan penyalahgunaan kewenangannya sebagai petahana dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah. 4. Mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh kabupaten dan di Kalimantan Tengah, atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan pemungutan suara ulang PSU di Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulau Pisang, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kota Waringin. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan putusan ini. Demikian majelis hakim. Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau berdasarkan prinsip ex aqua et bono. Ada renvoy Pak Ketua di petitum poin 3, di ujung petitum itu ditambah kata atau. Terima kasih Pak Ketua, inilah yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami menutup, ada bukti tambahan yang sudah kami siapkan Pak Ketua, kami bawa sekarang, memang harus dapat izin dari pimpinan sebelum nanti disahkan. Ya, terima kasih. Bukti tambahannya nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada beberapa catatan dari majelis panel. Silakan Yang Mulia Prof. Yani. Ya, terima kasih Pak Ketua. Saudara kuasa pemohon, ini surat kuasanya ini tanggal 20 Desember ya Pak Bambang ya. Ini surat kuasa 20 Desember. Itu, di dalam surat kuasa ini Herianto belum tanda tangan ya. Ini tolong dilengkapi Pak ya. Tanda tangannya apa namanya? Kuasa Herianto. Kemudian sekaligus soft copy permohonan awal yang dalam bentuk Word. Itu juga tolong nanti dilengkapi. Dan kemudian saya ingin minta konfirmasi saja. Ini kan yang saudara dalilkan ini sekian banyak pelanggaran-pelanggaran. Apakah sudah kemudian dilaporkan mulai dari Panwas sampai ke Bawaslu? Ada di bagian salah satu argumen kami sudah jelaskan Bu. Ya, bukti-buktinya ada semua itu ya? Ada Bu, ya. Iya, baik, itu saja. Terima kasih Pak Ketua. Ya, terima kasih. Baik. Selanjutnya pengesahan alat bukti. Pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P178. Tetapi ada catatan, banyak yang tidak ada bukti fisiknya. Mungkin itu yang mau ditambahkan tuh ya. Misalnya P67, 70, 71, 72, P123 dan P130. Kemudian ada bukti yang digabung
Misalnya P75 digabung dengan P74, P92 digabung dengan P91, P94 digabung dengan P93, P106, 107, 108, 109, 110, 111, 12, 113 digabung dengan P105. Memang keadaannya begitu, Mas Bambang. Pak Ketua, nanti kami mohon catatannya Pak Ketua langsung baik. kami konfirmasi di ini. Catatan tadi begitu banyak. Ya, kami baik. mohon, ya. Terima kasih. Kalau begitu. Tapi yang tadi digabung memang betul Pak Ketua. Ya. Saya mohon izin kolega saya ingin menambahkan Pak Ketua. Ya, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Ada beberapa bukti yang kami gabungkan. Memang di dalam daftar bukti tertulis video Yang Mulia. Namun video itu sudah kami gabung di dalam bukti P178 di dalam flash disk Yang Mulia. Di Baik. situ foto dan video semua di P178. Oh gitu. Terima kasih Yang Mulia. Ya, baik. Bukti yang paling bawah tidak ada bukti fisiknya. Yang mana? Yang nomor 4. Nah, kemudian ada juga daftar bukti barang dari pemohon, BBP1. jadi BBP1. bukti BB P1 sampai dengan BB P7, namun tidak diserahkan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu yang mau ditambahkan tadi. Ya. Kami pernah membawa barangnya, tapi oleh mahkamah kemudian diusulkan supaya barangnya itu tidak dibawa, tapi difoto saja gitu. Pak Hermanto, nanti mohon dijelaskan oleh kolega Baik. kami, Pak. Iya, Terima sudah kasih, Yang difoto dan dilampirkan ya. Betul Yang Mulia. Ya, baik. Jadi pada saat kami menyerahkan barang bukti, kami membawa beberapa kontainer Yang Mulia. Beberapa ada sarung, beras, dan seluruh sembako-sembako dengan uangnya kami bawa. Namun panitera menyatakan bahwa silahkan difoto saja karena mahkamah tidak menerima bukti yang fisik begitu. Terima kasih Yang Mulia. Iya. Baik, kalau begitu ya kita sahkan dulu dengan beberapa catatan. Nanti habis sidang bisa dikonfirmasi dengan kepaniteraan ya. Ya, termasuk buku bukti yang baru kami ajukan ini. Ya, kalau yang terima baru kasih. mungkin bisa nanti pada Langsung sidang. sekarang. Enggak, Ya, maksudnya kami serahkan hari ini, nanti pengesahannya di sidang selanjutnya, Pak. Ya, pada oke, sidang terima kasih. selanjutnya. Ya, Ya, terima kasih, baik. Pak Ketua. Kita sahkan dulu P1 sampai dengan P178 dengan beberapa catatan tadi. Ya, dinyatakan sah. Baik. Untuk perkara ini ada permohonan dari H. Sugianto Sabran dan H. Edi Pratowo, sudah dibaca dan dipertimbangkan, dan majelis panel menetapkan: 1. Menerima H. Sugianto Sabran dan H. Edi Pratowo, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah, sebagai pihak terkait dalam perkara nomor 125 dan seterusnya. 2. Memerintahkan kepada panitera untuk mencatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan memanggil pihak terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditetapkan untuk mendengar keterangan pihak terkait pada pemeriksaan persidangan. Jadi permohonan untuk menjadi pihak terkait sudah dikabulkan. Selanjutnya untuk Yang Mulia, Ya, izin dari ada. termohon 125. Dari termohon Yang Mulia. dari termohon, Ya, ya. yang pertama terkait dengan bukti tadi, mohon izin kami bisa melihat daftar alat bukti dan bisa dilakukan inzaga atas alat buktinya. Yang kedua, kami menyatakan keberatan atas adanya perubahan petitum yang disampaikan tadi, karena menurut hemat kami perbaikan sudah tidak bisa dilakukan lagi. Terkait dengan penggunaan atau pada kata petitum tadi, kami menangkap itu merupakan tambahan yang bersifat substansi. Oleh karena itu kami menolak dan akan menyampaikan tanggapan di dalam jawaban kami. Terima kasih Yang Mulia. Baik, apa yang disampaikan oleh termohon sudah dicatat dalam berita acara dan nanti akan menjadi bahan pertimbangan. Baik, ada. Silakan, ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Eni. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya mohon perhatian untuk
para pihak yang mengikuti persidangan melalui daring. Tadi saya melihat ada salah satu pihak di situ, namanya Muhammad Nasir, di dalam layar kelihatan, makan sambil mengikuti persidangan. Tolong itu tidak dilakukan karena merupakan larangan bagi para pihak untuk kemudian melakukan makan, minum, merokok, ya. Dari kemarin sudah kami ingatkan. Jadi mari kita menghormati persidangan ini sekalipun dilakukan secara daring. Demikian, terima kasih. Baik, ya saya tambahkan, tata tertib yang berlaku dalam ruang sidang di gedung Mahkamah Konstitusi itu berlaku juga untuk para pihak atau siapapun yang mengikuti melalui daring. Baik, kita lanjut ke perkara berikutnya. Perkara nomor 14, Kabupaten Kota Waringin Timur. Dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Iya, Pak Ketua, mohon maaf, apakah kami harus tetap di sini atau boleh izin? Tapi saya serahkan kepada Pak Ketua. Gimana? Apakah kami tetap harus di sini atau kami yang sudah membacakan harus tetap karena masih ada ini nanti yang harus ditunggu, ya. Baik. Baik, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelum kami menyampaikan hal-hal prinsip yang berkaitan dengan permohonan yang akan disampaikan sebentar nanti, ada beberapa hal yang ingin kami konfirmasi kepada Yang Mulia. Apakah ada kebijaksanaan untuk itu atau tidak? Yang pertama, bahwa sejak kecelakaan pesawat sampai dengan saat ini penerbangan ke Sampit ke Jakarta itu selalu mengalami hambatan, sehingga hari ini kebetulan alat bukti yang bersifat fisik baru tiba di bandara dan sedang dalam perjalanan menuju ke gedung mahkamah ini. Apakah kalau memang ada toleransi untuk itu, maka kami bisa lanjutkan untuk membacakan permohonan ini? Ya, masih bisa. Nanti bisa diajukan pada sidang berikutnya. Nah, itu seperti yang disampaikan oleh pemohon sebelumnya tadi. Silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Perbaikan permohonan pembatalan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur nomor 213 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020. Pada prinsipnya kami tidak akan membacakan secara keseluruhan karena kami yakin bahwa majelis telah melakukan gelar terhadap perkara ini sehingga segala sesuatunya telah jelas. Tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap dibacakan, kemudian tentang legal standing kami anggap dibacakan. Selanjutnya tentang pokok permohonan pun kami cuman hanya melakukan beberapa afirmasi secara prinsipil, jadi tidak akan mengeksplor secara jauh dan luas sekaitan dengan hal ini. Kami cuman hanya memberikan beberapa catatan tambahan untuk menguatkan dalil pada poin 14 khususnya pada pokok permohonan, bahwa pemohon sangat keberatan atas hasil penghitungan suara pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2020 yang diterbitkan oleh termohon seperti yang tertuang dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten kota dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur nomor 213 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur tahun 2020 ditetapkan termohon pada tanggal 15 Desember 2020 karena kecurangan-kecurangan yang mengurangi perolehan suara pemohon secara masif. Nah, ini kami ingin jelaskan pada poin itu bahwa setidaknya ada 4 klaster besar yang kami angkat dalam isu itu. Yang pertama tentang sekaitan dengan penyaluran dana bantuan sosial. Yang saya sampaikan ini Yang Mulia, semua terdukung dengan alat bukti yang memadai yang nantinya akan diperiksa dalam persidangan jika nanti perkara ini berlanjut pada pemeriksaan pokok perkara.
Yang kedua, tentang penyaluran dana UMKM dari Dinas Koperasi dan seterusnya. Kemudian memberikan janji berupa surat keputusan pengangkatan tenaga honor. Kemudian kunjungan kerja Bupati aktif Kabupaten Kota Waringin Timur pada pidato penutupan. Kemudian penyaluran dana bantuan sosial tunai yang diarahkan untuk mencoblos paslon nomor 1. Kemudian bantuan sosial yang sedianya diberikan pemerintah secara cuma-cuma. Ini terkait dengan yang terdampak COVID-19. Nah, ini semua dilakukan dengan cara-cara yang sedemikian rupa terjadi pada saat itu, dan ini akan kami kuatkan dalam pembuktian tentunya. Berikutnya berkaitan dengan poin-poin selanjutnya kami anggap dibacakan sehingga kami sampai pada petitum bahwa berdasarkan dalil dalam permohonan pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat keputusan KPU Kota Waringin Timur nomor 213 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020. Kemudian menetapkan perolehan suara masing-masing paslon yang benar menurut pemohon dalam pemilihan Bupati Kota Waringin Timur tahun 2020 sebagaimana terdapat pada tabel. 4. Memerintahkan termohon untuk menetapkan pasangan calon nomor urut 4 atas nama Muhammad Rudini Darwan Ali SH Ali dan Haji Samsudin SPD sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur terpilih Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2020. Kemudian kelima, memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Kota Waringin Timur, atau setidak-tidaknya memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara pada TPS desa atau kelurahan sebagai berikut sebagaimana terurai dalam petitum yang kami buat. Berikutnya, memerintahkan termohon untuk melakukan PSU di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur, atau setidak-tidaknya memerintahkan termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS di desa atau kelurahan sebagai berikut sebagaimana termuat pada poin 1 sampai 7. Ketujuh, memerintahkan termohon untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian yang dapat kami kemukakan pada kesempatan ini kepada Yang Mulia Majelis untuk dapat dipertimbangkan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, ada catatan dari Majelis Panel. Silakan Yang Mulia Prof. Eni. Ya, kuasa pemohon ini terkait dengan kuasanya ya, kuasa yang diberikan ini kuasa tanggal tanggalnya nggak ada ini ya? Tanggal 16 Desember Yang Mulia. Tanggal 16 Desember. 16 Desember. Tanggal 16 Desember ya. Di terakhir. Itu yang di dalam permohonan tidak ada yang tanda tangan dua orang ya? Kurniawan, Freddy. Benar Yang Mulia. Ini tanda tangannya semua sama ini dengan kuasanya. Sama Yang Mulia. Tolong nanti dilengkapi ya untuk hal itu. Baik. Saya kira itu saja Pak Ketua. Baik, terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya pengesahan alat bukti dari pemohon nomor 14. Ada P1 sampai dengan P4. Ya, benar. Ya, benar. Ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. Kemudian untuk perkara ini ada permohonan dari Halikinur SH MM dan Irawati SPD. Setelah majelis panel membaca dan mempertimbangkan, maka ditetapkan: 1. Menerima Aron SH, kami ulangi, menerima Halikinur SH MM dan Irawati SPD, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur sebagai pihak terkait dalam perkara nomor 14 dan seterusnya. 2. Memerintahkan
kepada panitera untuk mencatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan memanggil pihak terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan pukul yang telah ditetapkan untuk mendengar keterangan pihak terkait pada pemeriksaan persidangan. Jadi permohonan sudah dikabulkan. Selanjutnya perkara nomor 12 Bupati. Yang Mulia, mohon izin dari termohon. Ya. Ya, kami termohon mohon waktu kepada Yang Mulia untuk kami bisa melakukan inzage daftar alat bukti dan alat bukti. Oh ya, nanti masing-masing ada punya hak ya. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, ya begitu juga sebaliknya nanti. Kita lanjutkan. Silakan pemohon nomor 12 untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Yang Mulia, sebelum menyampaikan pokok-pokok permohonan, kami ingin menyampaikan bahwa sebelum perkara ini kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi, kami juga telah melaporkan pelanggaran dan kelalaian kepada Bawaslu Kabupaten Skadau. Sampai perkara ini diajukan, memang kami belum mendapatkan pemberitahuan tentang status laporan kami. Namun Yang Mulia, ketika perkara ini sudah kami sampaikan dan sudah kami perbaiki, status pemberitahuan tentang laporan baru kami terima Yang Mulia, tepatnya sekitar akhir Desember dan di awal Januari. Sedangkan permohonan ini kami sampaikan pada tanggal 17 Desember 2021. Maka kami mohon kepada Yang Mulia bahwa kami menyampaikan perbaikan permohonan kembali yang pada prinsipnya tidak merubah substansi permohonan, tapi hanya menguatkan atau mengkaitkan dengan bukti baru. Dalam hal ini adalah pemberitahuan tentang status laporan kami ke Bawaslu Kabupaten Skadau. Secara prinsip perbaikan permohonan ini tidak merubah substansi Yang Mulia, karena biar dalam kerangka lebih mempermudah saja bukti-bukti yang kami temukan baru tersebut dalam hal pemeriksaan di persidangan. Begini, saudara kuasa pemohon, siapa namanya? Glorio Sanen Yang Mulia. Glorio Sanen ya. Jadi ini adalah persidangan cepat ya, speedy trial. Sudah ada tenggat waktunya masing-masing, mulai dari permohonan awal, kemudian perbaikan permohonan, kapan kemudian harus dilakukan proses pemeriksaan dan seterusnya, karena kita dibatasi oleh waktu. Dan kemudian setiap permohonan itu sudah diberikan kepada pihak-pihak yang berkaitan, baik itu termohon, Bawaslu, dan pihak terkait yang akan ditetapkan. Dan kemudian kalaupun ada perbaikan itu hanya yang bersifat typo, tidak bisa yang sifatnya substantif, mengubah makna dari apa yang sudah tertera dalam permohonan itu sendiri. Jika nanti itu akan dijadikan bukti, silakan saja. Tetapi kalau itu kemudian ada perbaikan kembali, itu tidak dimungkinkan. Itu sudah menjadi bagian dari hukum acara, berlaku bagi semuanya. Jadi demikian. Jadi apa yang sudah sekarang ini ada, itu saja yang saudara sampaikan dalam persidangan kali ini. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum dan selamat siang. Yang kami hormati dan kami muliakan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terima kasih atas perkenaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi kepada kami Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk membacakan pokok permohonan kami selaku pemohon untuk dan atas nama Rupinus SHMSI dan Aloysius SHMSI dengan register perkara nomor 12 dan seterusnya bertanggal 18 Januari 2021. Permohonan kami yang pada intinya mengenai pelanggaran tata cara administrasi dan penyimpanan dokumen surat suara, kesalahan dan proses pemungutan suara, dan kesalahan dalam proses penghitungan suara oleh termohon. Terdiri dari 25 halaman, disusun berdasarkan sistematika permohonan sesuai lampiran 1 PMK 6 2020. Adapun anatomi permohonan pemohon yang telah diregister tersebut meliputi bagian ke-1 kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diuraikan pada halaman 2 sampai halaman 3. Bagian 2 tentang kedudukan hukum pemohon yang diuraikan pada halaman 3 sampai dengan halaman 4. Bagian ketiga
tentang tenggang waktu pengajuan pemohon yang diuraikan pada halaman 4 sampai halaman 5. Bagian keempat tentang pokok permohonan yang diuraikan halaman 5 sampai halaman 20. Dan terakhir, petitium permohonan yang diuraikan pada halaman 21 sampai 25. Pada bagian pertama, permohonan pemohon halaman 2 sampai dengan 3 menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Pilkada, sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Pada bagian kedua, permohonan pemohon halaman ketiga menguraikan tentang kedudukan hukum pemohon. Pemohon berkedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Sekadau nomor 372 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati Sekadau tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020. Karena pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sekadau tahun 2020 yang ditetapkan berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Sekadau. Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sekadau tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut. Pasangan calon nomor urut 1 Aron SH dan Subandrio SHMH memperoleh 58.023 suara. Pasangan nomor calon Rupinus SH dan Aloysius SHMSI, pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 56.479 suara. Total suara sah 114.502 suara. Bahwa berhubung penduduk Kabupaten Sekadau berjumlah 200.578, maka syarat pemilih suara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil berdasarkan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang Pilkada paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil perhitungan suara terakhir yang ditetapkan oleh pemohon, dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Sekadau. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh pemohon, total suara sah dalam pemilihan Bupati Sekadau tahun 2020 sebanyak 114.502 suara, sehingga 2% dari total suara sah tersebut sebanyak 2.290 suara. Bahwa oleh karena selisih suara antara pasangan nomor urut 1 dengan pemohon, pasangan nomor urut 02 berjumlah 1.544 atau masih di bawah 2.290 suara, maka syarat formil pengajuan pemohon perselisihan hasil pemilihan bupati ini telah terpenuhi. Bagian ketiga, permohonan pemohon tentang tenggang waktu pengajuan permohonan kami uraikan halaman 4 sampai dengan halaman 5. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat 5 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang pasal 7 ayat 2 PMK 6/2020 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Sekadau nomor 372 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau tahun 2020 bertanggal 15 Desember yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 20.07 WIB. Bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati Sekadau diajukan pada tanggal 17 Desember 2020, yaitu 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Sekadau. Berdasarkan uraian tersebut, menurut pemohon memenuhi tenggang waktu wajib waktu pengajuan permohonan. Selanjutnya adalah bagian keempat tentang pokok permohonan yang pemohon uraikan pada halaman 5 sampai dengan halaman 20. Permohonan pemohon. Yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, dapat kami nyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau terdapat sejumlah pelanggaran dan atau kelalaian dalam melaksanakan prosedur dan kesalahan yang dilakukan oleh termohon di 6 dari 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Sekadau, yaitu di Kecamatan 1. Belitang Hilir, 2. Kecamatan Nangataman, 3. Kecamatan Nangamahap, 4. Kecamatan Sekadau Hulu, 5. Kecamatan Sekadau Hilir, 6. Kecamatan Belitang Hulu, terkecuali di Kecamatan Belitang. Jumlah daftar pemilih tetap di kecamatan-kecamatan tempat terjadinya pelanggaran dan kesalahan prosedur pemungutan dan penghitungan suara tersebut adalah sebanyak 34.584 pemilih, jumlah yang sangat signifikan yang mempengaruhi perolehan suara, dengan perincian sebagai berikut. 1.
Jumlah DPT di Kecamatan Belitang Hilir 18.124 pemilih. Jumlah DPT di 49 TPS yang tersebar di 5 kecamatan 14.711 pemilih. Jumlah DPT di 5 TPS yang tersebar di Kecamatan Sekadau Hulu 1.749 pemilih. Yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, pokok permohonan kami mengurai perihal 3 pokok pelanggaran dan kelalaian yang terjadi di dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Sekadau tahun 2020. 1. Pelanggaran terhadap tata cara administratif dan penyimpanan dokumen surat suara sebagaimana diatur di dalam Per-KPU 9/2018 jangto Per-KPU 19/2020. Di Kecamatan Belitang Hilir terjadi pelanggaran sebagai berikut. A. Rekapitulasi di tingkat kabupaten terjadi atau terungkap adanya pelanggaran atau kesalahan prosedur, yaitu sampul model D hasil kecamatan KWK merupakan berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan Belitang Hilir ternyata sudah dalam keadaan tidak tersegel, dan hal mana menyalahi ketentuan pasal 13 ayat 3 huruf A, B, C, D tentang perubahan peraturan Per-KPU nomor 9 tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan. Bisa kita lihat pada bukti P60 dan bukti P61. B. Rekapitulasi di Kecamatan Belitang Hilir juga telah terjadi pelanggaran dan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pihak termohon inkaus KPU, PPK, PPS, dan KPPS, yaitu dokumen formulir C hasil KWK merupakan berita acara dan sertifikasi hasil perhitungan suara TPS ternyata dikumpulkan dalam satu kotak, padahal semestinya formulir model C hasil KWK disimpan dalam masing-masing kotak tiap-tiap TPS sebagaimana diatur dalam pasal 15A ayat 1 dan E Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 tentang pemilihan. Dapat kita lihat bukti di P61 bahwa terjadi pelanggaran dan kesalahan prosedur dalam proses pemungutan dan penghitungan di TPS sebagaimana kami uraikan dalam halaman 9 dan 10. Berdasarkan hal-hal di atas, maka penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon tersebut cacat hukum dan karenanya beralasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir. Kesalahan yang kedua, kesalahan dalam proses pemungutan suara di 49 TPS yang tersebar di 5 kecamatan, Nangataman, Nangamahap, Sekadau Hulu, Sekadau Hilir, dan Belitang Hulu, bahwa terjadi kesalahan prosedur dan atau ketidaksesuaian data dalam proses pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU nomor 8 tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU nomor 18 tahun 2020 di 49 TPS sebagaimana kami uraikan dalam halaman 10 sampai dengan halaman 18, bahwa berdasarkan dalil dalam subpoin ke-1 sampai dengan subpoin ke-49 tersebut dapat diketahui telah terjadi ketidaksinkronan data yang seharusnya sinkron sebagaimana diwajibkan dalam Per-KPU 8 tahun 2018 jangto KPU 18 tahun 2020 di dalam pasal 44 ayat 2 yang berbunyi penjumlahan terhadap surat suara yang digunakan, surat suara yang rusak atau keliru dicoblos, dan surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan harus sama dengan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan oleh KPPS. Fakta ketidaksinkronan data surat suara tersebut menunjukkan bahwa proses pemungutan suara yang telah dilaksanakan menjadi cacat hukum sehingga sepatutnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Ketiga, kesalahan dalam proses penghitungan suara di 5 TPS di Kecamatan Sekadau Hilir, bahwa menurut pemohon terdapat proses penghitungan yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam peraturan KPU yang terjadi di 5 TPS sebagaimana kami uraikan dalam halaman 19 sampai dengan halaman 20, bahwa selain hal-hal di atas termohon juga tidak menyampaikan berita acara rekap pengembalian surat pemberitahuan model C6 KPU dalam pleno di kabupaten, hal mana menyalahi ketentuan pasal 13 Peraturan KPU
nomor 8 tahun 2018 tentang pemungutan, sebagaimana telah diubah peraturan KPU nomor 18 tahun 2020, yang seharusnya Ketua KPPS wajib mengembalikan formulir model C pemberitahuan KWK kepada KPU melalui PPS. Bahwa terhadap kesalahan-kesalahan prosedur sebagaimana telah dijabarkan di atas, pemohon telah melaporkannya kepada Bawaslu Kabupaten Skadau. Bisa dilihat bukti 62 sampai dengan bukti 96. Atas laporan tersebut sudah ada beberapa pemberitahuan tentang status laporan dari Bawaslu Kabupaten Skadau. Bisa dilihat dari bukti 109 sampai dengan bukti 115. Setelah perkara akodi ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, kemudian kesalahan prosedur tersebut juga telah disampaikan saat rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat kabupaten dengan menyampaikan catatan kejadian khusus model D, kejadian khusus atau keberatan kabupaten. Bisa dilihat bukti P97 sampai dengan P101. Petitium. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Skadau nomor 372 dan seterusnya tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Skadau tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 sepanjang mengenai perolehan suara di A. PPK Belitang Hilir, B. 54 TPS yang tersebar di 5 kecamatan sebagaimana kami uraikan dalam halaman 21 sampai dengan halaman 22. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Skadau untuk melaksanakan A. Pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir, B. Pemungutan suara ulang di 49 TPS yang tersebar di 5 kecamatan sebagaimana kami uraikan dalam halaman 23 sampai dengan 24. C. Penghitungan suara ulang di 5 TPS yang ada di Kecamatan Skadau Hulu sebagaimana kami uraikan dalam halaman 24. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Skadau untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum pemohon. Yang mulia, kami menyampaikan bahwa kemarin sehari sebelum sidang yang mulia ini kita laksanakan, kami sudah menyampaikan penambahan alat bukti mulai dari nomor 109 sampai dengan nomor 115 ke kepaniteraan. Ya. Terima kasih yang mulia. Baik. Terima kasih. Ya, ada catatan dari Majelis Panel. Silakan yang mulia. Baik, Pak Ketua. Begini, saudara kuasa pemohon, ini di dalam permohonan ada yang menandatangani namanya kartu nainggolan. Tapi dalam kuasa tidak ada ya. Itu kuasa yang mana yang dipakai? Kartu nainggolan. Coba saudara cek, ya kan? Di halaman 25. Apa ada kuasa lain yang selain kuasa tanggal 15 Desember 2020 ini? Izin yang mulia dari pemohon, yang kuasa yang diajukan sebagaimana yang telah kita serahkan saja yang mulia. Jadi kalau tidak ada tanda tangannya bisa dicoret. Gimana? Suaranya dipecat, nah coba. Ya, sorry. Surat kuasa yang telah kami serahkan itu adalah yang sesungguhnya, maksudnya 15 Desember itu ya? Ya, yang tidak ada tanda ya, tangannya. 15 Desember ini tidak ada kartu nainggolan, tetapi Ya. di permohonan tanda tangan Ya, di situ. itu apa lebih Ya. di format yang ada di. Nanti tolong itu dicek kembali Baik, dengan yang mulia. kepaniteraan. Terima kasih. Yang mulia. Kemudian yang berikutnya Aris Surya, Johannes L. Tobing, dan Martina ini memang sudah tidak menjadi kuasa lagi. Bisa dikosongkan saja yang mulia. Coret. Tidak ada lagi ya? Ya. Baik, itu saja. Terima kasih Pak. Terima kasih yang mulia. Ya. Baik, terima kasih yang mulia. Kemudian selanjutnya pengesahan alat bukti. Jadi betul tadi P1 sampai dengan P
115 ya. Jadi sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. Mohon izin mulia. Mohon Dari- izin yang mulia dari KPU Skado. Ini terkait dengan soal apa namanya penambahan alat bukti. Kalau kita lihat dari pemohon di masa perbaikan ya, tanggal 21 Desember tahun 2020, tentu saya kira kita harus mentaati tertib administrasi ya. Jadi waktu 3 hari perbaikan. Kalau di sini kan sampai dengan 101. Nah, kalaupun misalnya saya kira tentu harus dilihat. Jadi perbaikan tanggal 21 itu intinya tidak ada ruang lagi untuk melakukan perubahan atau perbaikan berikutnya. Nah, kalau begitu kami mohon izin, artinya kami harus melihat bukti dan ensaginya atau tentu hemat perbaikan dengan batas 21. Tidak ada penambahan berarti ada 5, ada 5 penambahan berarti. Iya, paham ya, jadi keberatan ya. 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 Makasih yang mulia. Baik, dari KPU ya. Jadi apa yang sudah disampaikan nanti sudah dicatat ya dalam persidangan ini. Jadi nanti diberi kesempatan yang sama ya. Baik. Selanjutnya untuk perkara ini ada calon pihak terkait yaitu Aaron SH dan Subandrio SH MH mengajukan permohonan sebagai pihak terkait. Setelah majelis panel membaca dan mempertimbangkan, maka menetapkan satu, menerima Aaron SH dan Subandrio SH MH pasangan calon bupati dan wakil bupati Sekadau sebagai pihak terkait dalam perkara nomor 12 dan seterusnya. 2, memerintahkan kepada panitera untuk mencatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan memanggil pihak terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal dan jam yang telah ditetapkan untuk mendengar keterangan pihak terkait pada pemeriksaan persidangan. Jadi permohonan untuk menjadi pihak terkait dikabulkan. Selanjutnya untuk jadwal sidang berikutnya ya. Untuk perkara nomor 125 Provinsi Kalimantan Tengah ditunda hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 jam 8.00 sampai dengan 10.00 WIB dengan agenda pemeriksaan persidangan yaitu mendengar jawaban termohon, keterangan Bawaslu, keterangan pihak terkait dan pengesahan alat bukti. Yang kedua, nomor 14 ditunda hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 loh, jangan sama Nomor lain 125 iya, tapi waktunya sama ya. ini sama Ya. oh iya lupa. Jadi waktunya sama dengan perkara nomor 126 yaitu jam 8.00 sampai dengan 10.00 WIB dengan agenda yang sama tentunya. Kemudian perkara nomor 12 ditunda hari Rabu 3 Februari 2021 jam 11.00 sampai dengan 13.00 WIB dengan agenda yang sama. Kemudian catatan 1. Jawaban termohon, keterangan Bawaslu, keterangan pihak terkait disampaikan di sidang pemeriksaan persidangan. Yang kedua, alat bukti dapat disampaikan sebelum persidangan dimulai.
termasuk bukti tambahan kalau ada, tadi menjawab sekaligus tadi dari KPU. 3, ketetapan pihak terkait akan disampaikan kepada pihak terkait yang sudah disetujui tadi melalui email dan WhatsApp. 4, pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari Mahkamah Konstitusi, jadi tidak ada lagi panggilan melalui surat. Kemudian tadi ada juga permintaan atau pertanyaan dari Bawaslu, dari KPU, bagi para pihak dapat melihat alat bukti melalui Insage. Ya, tadi ada permintaan tadi ya. Nah, baik, begitu, udah jelas ya Pak Bambang sama para pemohon, ya cukup. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 untuk perkara nomor 125-PHP-Gub-Datar 19 dan perkara nomor 14 dan 12 PHP-Bub-Datar 19 telah selesai. Sidang lanjutan untuk perkara nomor 125-PHP-Gub-Datar 19 akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan perkara nomor 14 dan 12 PHP-Bub-Datar 19 akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat untuk perkara nomor 43, 07 dan 34 PHP-Bub-Datar 19 2021. Terima kasih, selamat siang.